menurut Abang itu seperti apa tuh Bang? Putusan 104 ini terhadap penguatan kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Maka KPU otomatis akan melaksanakannya. Maka tanggung jawab hukumnya itu bukan pada KPU, tapi tanggung jawab hukumnya sudah berada pada Bawaslu. Sendiri. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu semua, jumpa lagi dengan kita di podcast Bawaslu Kabupaten Sulawesi Selatan, yaitu di Ngopi Luda, ngobrol pemilu dan pilkada. Nah, seperti biasa, semoga sahabat Bawaslu masih setia ya menunggu tema-tema dari adanya podcast Bawaslu itu sendiri berkaitan tentang kita ngobrol pemilu dan pilkada. Hari ini sahabat Bawaslu semua, kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang narasumber ya. Nah, beliau juga merupakan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan beliau kalau masalah kepemiluannya sudah tidak diragukan lagi. Sudah lebih kurang 4 periode menjadi penyelenggara pemilu, yang sebelumnya beliau juga berada di KPU dan sekarang berada di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, beliau adalah Bapak Fifner SHMH. Nah, jadi beliau merupakan anggota Bawaslu yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana kabarnya Bang sampai di Sulawesi Selatan hari ini Bang? alhamdulillah, perjalanan cukup panjang ya. Jadi Yang melelahkan. Nah, juga melelahkan begitu sampai di sini kan. Sulawesi Selatan bisa menghadirkan kesejukan udaranya kan. Dan apalagi hari ini dihadirkan dalam forum atau forum podcast yang luar biasa, dan namanya agak unik nih, Ngopi Luda ya. Ngobrol pemilu dan pilkada. Jadi harapan kita tentu podcast ini bisa ajang pencerahan kepada masyarakat dan seluruh pendengar sahabat Bawaslu yang mendengar ini semua, dan tentu saja bisa podcast ini bisa menyampaikan berbagai informasi kepemiluan khusus tentang persoalan pekerjaan Bawaslu sampai hari ini. Iya. Jadi perjalanan dari Padang menuju Sulawesi Selatan ini memang semua yang kita tanya itu merasa jauh dan melelahkan. Tapi semoga semangat Abang sampai di sini itu memang semangat pengawasan ya. Bagaimanapun di tangannya tetap semangat gitu. Nah, di sini Bang, mungkin dalam podcast ini ada beberapa hal yang kita bincang-bincang dan diskusikan ya Bang. Yeah. Ini kan berkaitan dengan sekarang setelah selesainya kemarin pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati di tahun 2024 kemarin. Jadi kan sekarang non tahapan ya Bang, tidak ada tahapan yang kita jalankan, maksudnya bukan tidak ada. KPU pun secara penyelenggara teknis mungkin lebih kepada pemutaran daftar pemilih berkelanjutannya. Nah, kita tentu mengawasinya. Nah, di tengah-tengah tahapan, kadang-kadang kan ada masyarakat beranggapan, apa sih kerjaan Bawaslu? Ini nggak ada tahapan sekarang. Nah, jangan dianggap nanti, ini Bawaslu nggak kerja nih, makan gaji buta, kerja tahapan udah nggak ada, pemilu nggak ada, pilkada nggak ada. Nah, ini Bang selaku anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, menyikapi ya adanya semacam tanda tanya bagi masyarakat ketika Bawaslu itu ketika tidak ada tahapan, non tahapan sekarang. Nah, kira-kira Bawaslu apa yang lebih banyak aktivitas yang mereka lakukan? Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan Bang kepada sahabat Bawaslu kita semua. Begini Bu Nina, dalam kegiatan teknis apapun ya, ketika kita diberi tanggung jawab untuk mengurus urusan-urusan teknis ini, termasuk dalam konteks pelaksanaan pemilu yang ditanggung jawab oleh KPU secara teknis dan Bawaslu dalam konteks pengawasannya, ada tiga tahapan penting yang mesti kita lalui. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan. Persiapan ini banyak lagi nih, tahapannya, persiapan anggarannya, kelengkapan penyelenggara dan lain-lain. Kemudian dalam pelaksanaan, kemudian adalah proses penyelesaian. Penyelesaiannya adalah proses evaluasi,
penilaian, mendiskusikan apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Iya. Nah ini kan ada lagi sub-sub tahapannya. Karena apa gunanya ini? Gunanya adalah guna menilai apa yang telah kita lakukan sebelumnya, agar pemilu-pemilu berikutnya atau kerja-kerja berikutnya bisa kita perbaiki di masa depan. Nah dalam konteks hari ini memang banyak publik berasumsi bahwa begitu tahapan pemilu selesai, apalagi kemarin pemilunya agak berhimpitan ya antara pemilu legislatif dengan pemilu kepala daerah, sehingga ada ruang yang cukup panjang yang mungkin dalam persepsi publik memandang bahwa penyelenggara pemilu itu akan stagnan lah, tidak bekerja, nganggur. Gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kemarin begitu selesai kita mesti dihadapkan dengan proses evaluasi yang cukup panjang. Nah begitu proses evaluasi telah selesai, artinya kita bikin catatan-catatan tertentu menyikapi pelaksanaan yang telah selesai untuk kita jadikan rujukan untuk pelaksanaan pemilu berikutnya. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita benahi. Nah hari ini dalam konteks pelaksanaan amanah undang-undang saja, umpamanya teman-teman KPU diberi tugas untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah ini kan namanya berkelanjutan itu rutin mereka lakukan. Nah ini mesti pula kita pastikan berjalan dengan baik. Itu satu pekerjaan yang memang diamanahkan oleh undang-undang. Satu-satunya pekerjaan non tahapan yang diberikan amanah oleh undang-undang kepada penyelenggara pemilu yang berbunyi di dalam undang-undang 7 itu adalah satu-satunya itu adalah melakukan memelihara data pemilih secara berkelanjutan. Nah ini yang dilakukan oleh KPU saat ini yang menjadi rutinitas non tahapan yang juga menjadi kewajiban Bawaslu untuk mengawasi. Yang kemudian di luar itu apalagi kerjaan Bawaslu supaya tidak terbilang nganggur. Nah dalam konteks penyelenggaraan atau mengelola lembaga ini kan tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Kita perlu melakukan penguatan, pembekalan, evaluasi dan memberikan pemahaman secara berkala kepada seluruh jajaran yang ada. Nah ini yang kita lakukan sekarang. Makanya kita Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Provinsi menyampaikan kepada kabupaten kota, masing-masing kabupaten kota itu mesti secara rutin melakukan kegiatan aktivitas penguatan kelembagaan. Nah kemarin secara formal kita telah lakukan itu menyikapi isu-isu terkini menyangkut perkembangan politik, termasuk juga begitu dikeluarkannya putusan MK 135 yang mengatakan memisahkan pemilu lokal dan pemilu nasional. Ini menjadi isu yang kita angkatkan. Nah, ini menghabiskan energi dan waktu juga ini kan, sehingga Bawaslu diberikan ruang memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana menghadapi dan memaknai putusan MK 135 ini, menghadapi proses tata kelola pemilu yang agak tertata di hari depan. Nah setelah itu dalam menghadapi itu tentu kita butuh sumber daya manusia yang kuat menghadapi ini. Kita tahu secara sumber daya manusia Bawaslu itu kan terbatas, jumlah kesekretariatan, tenaga pendukung, jumlah komisioner. Nah secara berkala ini perlu di-upgrade terus. Makanya kita di Bawaslu seluruh tingkatan RI, provinsi dan kabupaten kota diwajibkan untuk membuat pembekalan kepada teman-teman minimal internal dulu secara berkala di masing-masing bidang yang kita miliki. Umpamanya dalam konteks penanganan pelanggaran kita agendakan 1 kali 1 minggu untuk melakukan diskusi, simulasi atau apalah namanya. Dan ini kan menyangkut internal kita dan penguatan secara kelembagaan. Begitu juga dengan divisi lain di pencegahan, umpamanya perlu dilakukan bagaimana pola pengisian form A, strategi pengawasan yang efektif. Dalam kantor gitu ya? Seperti dan itu yang kita kan dalam bentuk rapat dalam kantor. Dan ini dengan semangat efisiensi hari ini sangat dimungkinkan, sangat dimungkinkan karena ini tidak terlalu menggerus anggaran negara terhadap kegiatan ini dan target yang kita inginkan supaya membangun sumber daya manusia yang kuat itu bisa kita capai. Tentunya dengan divisi lain SDM umpamanya. Nah kemudian di sela-sela itu kita juga diberi kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Makanya pemerintah walaupun di tengah keterbatasan anggaran
kita diwajibkan juga untuk tetap melakukan sosialisasi pendidikan politik, dan tak mesti kita itu terpaku pada ketersediaan anggaran yang ada. Banyak strategi yang bisa kita lakukan. Apalagi kita sebagai lembaga permanen di tingkat kabupaten kota, kita bisa melirik beberapa stakeholder yang ada, lembaga-lembaga yang ada, sekolah-sekolah atau partai politik, termasuk partai politik, memberikan pemahaman tentang kerja-kerja pengawasan, terus apa pentingnya kita memahami berbagai aturan sehingga besok semakin orang paham terhadap aturan, pelaksanaan pemilu itu semakin gampang kita laksanakan. Potensi pelanggaran juga akan semakin bisa diminimalisir. Ya, gitu. Jadi bukan berarti kosong, banyak hal yang bisa kita lakukan. Iya. Jadi sahabat Bawaslu semua ya, nah isu-isu yang beranggapan apa sih kerjaan Bawaslu ketika non tahapan, nah tadi sudah terjawab ya. Jadi Bawaslu itu memang selain juga melakukan pengawasan terhadap pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan dilakukan oleh KPU dan jajaran, kita juga melakukan seperti pendidikan politik ke masyarakat, sosialisasi, dan semua itu di tengah efisiensi anggaran. Jadi ada kreativitas juga yang tidak berbasis anggaran. Nah, jadi memang mengevaluasi juga ya Bang ya, mengevaluasi terutama untuk meningkatkan kualitas dari SDM Bawaslu itu sendiri. Nah, ini berbicara masalah evaluasi Bang, karena memang Abang selaku divisi yang membidangi divisi penanganan pelanggaran ya, ini di Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini dari segi penanganan pelanggaran Bang, itu terhadap beberapa kabupaten kota yang sudah melakukan penanganan pelanggaran, terutama kita juga di Sulawesi Selatan ya, kemarin melakukan penanganan pelanggaran dari beberapa laporan dan temuan. Nah, itu menurut dari kacamata Bang selaku koordinator yang mengkoordinir kabupaten kota, 19 kabupaten kota, itu kira-kira menurut Abang apa yang perlu ditingkatkan lagi dari penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan di kabupaten kota? Ya, jadi begini ya, proses penanganan pelanggaran itu kan serangkaian proses teknis dan penegakan hukum. Kalau boleh kita klaim kita ini kan bagian dari penegak hukum pemilu ya. Yeah. Nah, tentu apalagi dalam konteks penegakan hukum pidana pemilu yang imbasnya kalau sanksi pidana itu kan mencabut hak asasi orang itu, penjara. Tentu dalam penerapan aturannya, penegakannya itu ada aturan-aturan main yang mesti kita penuhi. Dan itu kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Ketika ada pelanggaran, ada isu pelanggaran, Bawaslu diminta untuk segera menangani. Nah, dalam konteks penegakan hukum ini, penanganan pelanggaran pidana khususnya, tentu sebenarnya semangatnya hampir sama saja dengan proses penegakan pidana lainnya. Ada proses pembuktian yang mesti kita lakukan, ada proses penyelidikan, penyidikan, dan proses pembuktian ini mesti kita hadirkan, ada saksi. Nah, kelemahan atau kendala kita dalam melakukan proses penegakan hukum ini kan terkadang di sana. Dalam proses pembuktian umpamanya terkadang kalau ada barang bukti atau alat bukti yang berhasil kita peroleh, kita terkendala dalam persoalan saksi. Sangat jarang kita harus terkena dalam berbagai penegakan hukum tidak pidana pemilu ini orang atau masyarakat ketika menemukan sebuah dugaan tidak pidana pemilu yang mau dijadikan saksi. Jadi orang yang betul-betul berkepentingan. Takut ya Pak ini saksi. Sebenarnya bukan takut sih, cuman ada perasaan ketidaknyamanan karena ini kan persoalan politik yang kemudian diasumsikan begitu proses politik selesai mereka kembali berinteraksi, ada ketidakenaan lah dengan orang yang bersangkutan. Itu dalam konteks satu hal saja. Belum lagi dalam persoalan jeda waktu, waktu yang terbatas kali dalam kalau untuk pemilu legislatif kita masih lumayan diberi waktu 7 hari ditambah 7 hari kalau sudah diperlukan. Dalam proses pemilihan kepala daerah malah lebih singkat lagi, 3 hari ditambah 2 hari. Nah, belum lagi kalau saya tidak bisa proses daluarsa dari sebuah tindak pidana yang dilakukan ini sangat singkat sekali. Nah, kalau seluruh 7 hari ini telah berhasil dilakukan, kemudian ada 7 hari lagi ditambah dengan 14 hari lagi ditambah dengan proses penyidikan, maka kalau ini tidak selesai maka dianggap kasusnya daluarsa. Padahal kadang-kadang ada kejahatan itu yang sebenarnya sangat tidak cocok, tidak pas kalau daluarsa terlalu cepat gitu. Yang merusak tatanan kehidupan berpolitik gitu kan, seperti money politik, penyebaran hoax. Hoaxnya masih terasa begitu pemilu tahapan telah selesai,
masih terasa, cuman kasusnya sudah ada luasa dan bisa Iya. diproses lagi. Nah ini salah satu titik lemah yang kemudian menyulitkan Bawaslu saya lihat, termasuk juga waktu yang singkat. Kita mesti diburunya waktu, kesulitan kita untuk melakukan upaya paksa karena Bawaslu dalam konteks proses klarifikasi atau proses awal yang mereka lakukan, kita tidak punya kewenangan untuk melakukan upaya Iya. paksa. Kalau orang itu ada orang terlapor yang kemudian kita periksa tidak mau memberikan keterangan, tidak mau datang setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali, tidak mau mendatangi kantor, tidak mau memenuhi panggilan, maka kita tidak bisa juga melakukan apa-apa. Maka di sana terkadang dianggap, justru publik menganggap Bawaslu tidak menindaklanjuti, kecuali undang-undang besok, undang-undang berikutnya memberi kewenangan kepada Bawaslu ketika ada orang terlapor dan tidak mau memenuhi panggilan Bawaslu, diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa. Nah, baru mungkin proses penegakan hukumnya bisa lebih tegas bisa dilakukan. Nah, ditambah dengan proses daluarsa yang agak lebih diperpanjang sesuai dengan proporsinya. Kalau tindak kejahatannya seperti tindakan A, B, C, daluarsanya agak lebih lama. Iya. Atau ditambah lagi dengan waktu proses penanganan pelanggarannya yang tidak sesingkat ini. Jadi walaupun tahapan pemilu telah selesai, proses hukum harusnya masih bisa jalan. Bukan berarti tahapan pemilu selesai, kasusnya sudah luasa, orang ini dengan petentang-petenteng udah seenaknya Iya. cengar-cengir, padahal sudah melakukan suatu kejahatan demokrasi, kejahatan pemilu kan, yang ancamannya sebenarnya bisa dipidana. Nah ini kesulitan teman-teman kita di Bawaslu, terus kita di provinsi dalam menangani berbagai perkara. Nah ini gini Bang, Abang selaku anggota Bawaslu Provinsi, dalam Bawaslu RI untuk menetapkan sebuah regulasi Bang, pertama kan banyak regulasi yang berkaitan dengan pelanggaran yang harus diperkuat ya kewenangan Bawaslu. Itu apakah memang dari Bawaslu Provinsi sendiri Bang itu bisa memberikan masukan berkaitan regulasi yang akan dimunculkan, apakah itu di Perbawaslunya, seperti apa tuh Bang? Jadi sebenarnya kita penyelenggara teknis ini penyelenggara negara lah, tidak hanya Bawaslu, KPU atau apapun, siapapun yang jadi penyelenggara negara. Pada prinsipnya ketika undang-undang telah putuskan, kita tak ada patuh saja kan terus undang-undang. Cuman ketika proses pembentukannya bisa saja, biasanya kan DPR selaku pembuat undang-undang akan memberikan kesempatan memberikan masukan dari berbagai pihak, termasuk KPU dan Bawaslu. Nah biasanya kita di Bawaslu menjelang kalau sudah ada keinginan untuk melakukan revisi ini, akan ada proses penjaringan berbagai masukan, dan itu dihimpun seluruhnya oleh pimpinan kita di Bawaslu RI. Kemudian ini akan disampaikan dalam rapat dengan pendapat bersama DPR RI. Dan mudah-mudahan nanti kalau seluruh masukan kita termasuk kendala dari lapangan itu diakomodir oleh pembentuk undang-undang dan dibikinkan aturannya dalam undang-undang. Berarti memang dari provinsi sendiri bisa memberikan masukan. Bisa. Insya Allah bisa dalam berbagai forum rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Selalu kita sampaikan. Kan biasa Bawaslu Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada kita menyampaikan daftar interpretasi masalah terhadap proses penanganan pelanggaran yang telah kita lakukan. Nah, proses inilah kemudian kendala-kendala inilah, masalah-masalah inilah kemudian kita sampaikan kepada pimpinan kita di Jakarta yang kemudian dibawa dalam dengan pendapat bersama DPR Republik Indonesia. Melalui uji materi di DPR RI melalui pembahasan rancangan draft perundang-undangan gitu. Nah ini berbicara masalah ini Bang, kewenangan Bawaslu. Nah ini kan memang ini mungkin tidak terlalu jauh dengan dikeluarkannya keputusan 135 kemarin ya. Kakak ada putusan 104 tuh Bang, yang berkaitan dengan sebenarnya di situ mungkin kita bisa melihat kewenangan Bawaslu itu semakin diperkuat dengan adanya kan. Kalau di pemilu itu sudah ada ya Bang, kewenangan Bawaslu sendiri untuk bisa memutus, tidak lagi merekomendasikan. Nah di pilkada kemarin kita kan masih memberikan sebuah bentuk rekomendasi yang kawan-kawan KPU kadang-kala itu bisa mereka tidak lanjuti dengan pertimbangan dan kajian. Nah sekarang kan dengan keputusan MK 104 Bang, itu kan sudah Bawaslu itu sudah memberikan bukan rekomendasi lagi ya, tapi sudah sebuah putusan. Nah, itu kan sudah lanjuti. Nah, ini menurut Abang, itu seperti apa tuh Bang?
putusan 104 ini terhadap penguatan kelembagaan Bawaslu itu sendiri? Ya, ini angin segar buat kita di Bawaslu ya, dalam rangka penguatan kelembagaan di Bawaslu itu. Karena dengan keluarnya putusan MK 104 ini semakin menguatkan bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU selaku pelaksana administrasi kepemiluan ini, apabila kita melihat terjadi pelanggaran, maka sifat rekomendasi hasil kajian kita yang berujung rekomendasi tidak lagi berbentuk yang mesti mereka kaji lagi, tapi sifatnya sudah disamakan dengan putusan. Nah, kalau sifatnya putusan, tidak ada lagi kewenangan mereka kajian, tinggal mereka laksanakan apa putusan. Dan ini tantangan juga buat Bawaslu dalam melakukan kajian ketika merumuskan sebuah dugaan pelanggaran administrasi, apakah ini menjadi sebuah pelanggaran atau tidak. Tidak bisa serampangan, tidak bisa sembrono kita ketika menentukan sebuah dugaan peristiwa pelanggaran administrasi ini menjadi sebuah pelanggaran. Karena ini ujungnya begitu kita ketok palu, ini menjadi sebuah rekomendasi atau putusan, maka KPU otomatis akan melaksanakannya. Maka tanggung jawab hukumnya itu bukan pada KPU, tapi tanggung jawab hukumnya sudah berada pada Bawaslu. Maka itulah pentingnya hari ini di tengah kegiatan non tahapan itu kita secara berkala melakukan pembekalan kepada jajaran kita di Bawaslu dari level provinsi sampai kabupaten kota agar memahami bagaimana menilai sebuah putusan administrasi KPU, apakah ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Karena kewenangan kita ditambah lagi nih melalui mekanisme pelanggaran administrasi kan. Kalau kemarin begitu kita lihat ada dugaan pelanggaran administrasi, kita rekomendasikan, bisa saja mereka diberi kewenangan juga untuk melakukan kajian lagi terhadap rekomendasi kita. Kalau versi mereka, hasil kajian mereka itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, mereka bisa tidak menindaklanjuti. Tapi kalau putusan ada lagi perlu mereka lakukan kajian-kajian. Begitu keluar putusan, langsung mereka laksanakan. Beban hukumnya di kita Bawaslu yang memutus. Beban hukumnya sudah di Bawaslu. Nah, di situ kan tentu Bawaslu harus lebih bijak dalam bukan bijak, tapi harus hati-hati dan lebih memperkuat diri pemahamannya tentang kewenangannya ini. Bagaimana melakukan kajian, bagaimana menilai, menganalisis sebuah dugaan pelanggaran administrasi itu, agar putusannya jangan serampangan. Nah, putusannya tidak sembrono. Jangan sampai merugikan. Tidak sembrono misalnya. Makanya sekarang ini di tengah non tahapan Bawaslu semakin meningkatkan kualitas SDM dengan penguatan di kelembagaan tadi. Nah, dengan tadi Bang, adanya Bawaslu sudah bisa memberikan putusan yang beban hukumnya itu dari Bawaslu sendiri ketika putusannya itu ternyata merugikan salah satu yang menggugat tadi misalnya, atau merugikan salah satu paslon dari adanya pelanggaran administrasi. Nah, ini Bang, berbicara ini masalah karena Bawaslu sudah berikan kewenangan memutus. Di situ kira-kira ini bisa berdampak Bang terhadap adanya unsur-unsur kepentingan dalam tanda kutip ya. Di situ ada memunculkan adanya kepentingan-kepentingan yang bukan ada urusannya dengan pekerjaan Bawaslu dalam memutus, tapi ada menjelang pengambilan keputusan ada unsur kepentingan dalam tanda kutip. Di situ ada yang melanggar etik atau bagaimana. Ini kira-kira dengan adanya putusan 104 ini punya potensi nggak Bang seperti itu terhadap SDM Bawaslu sendiri? Oh bisa, karena kewenangan semakin besar kewenangan semakin tinggi godaan, kan begitu. Jadi makanya dibutuhkan penyelenggara pemilu yang betul-betul berintegritas kan. Nah, kewenangan sudah besar ini, bisa saja ketika orang punya kepentingan terhadap putusan KPU yang kemudian digugat oleh, padahal sudah benar ini putusan KPU, memang karena mungkin Bawaslunya bukan Bawaslu yang berintegritas, bisa saja kemudian mereka merumuskan bahwa putusan administrasi yang dikeluarkan oleh KPU itu melanggar, menyalahi peraturan perundang-undangan. Kemudian mereka mengatakan bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi dan mengabulkan permohonan dari peserta pemilu karena mungkin ada kepentingan tertentu. Potensi itu bisa saja terjadi. Maka integritas menjadi penting. Sebagai penyelenggara pemilu kita harus betul-betul menjaga yang namanya nilai integritas supaya dalam menentukan, apalagi kalau kita sudah menjadi pemutus ya, dalam melihat
menilai, menganalisis, melakukan kajian terhadap berbagai persoalan yang diajukan oleh peserta pemilu. Semakin besar kewenangan kita, maka semakin tinggi godaannya, semakin diuji kita, semakin dipertanyakan apapun yang kita keluarkan, karena semakin berisiko juga apa keputusan kita. Iya, ibaratkan pohonnya Bang, ya. Semakin tinggi, semakin kencang angin yang menginginkan pohonnya, akhirnya goyang. Jadi itu situ adanya kualitas SDM-nya dan terutama berintegritas. Nah, tentu Bawaslu di sini mungkin kalau Bawaslu Kabupaten tentu dikoordinir oleh Bawaslu Provinsi sendiri, tentu sudah putusan ini ketika nanti dijalankan di pemilu berikutnya, tentu Bawaslu Provinsi sudah siap ya Bang dengan strategi untuk membentengi para komisioner ini terutama nih. Ya makanya kita secara berkala, secara rutin berusaha mengasah terus, membekali terus, karena kita sesadar-sadarnya bahwa teman-teman kita di Bawaslu Kabupaten ini, baik di kabupaten maupun di provinsi, tidak seluruhnya berlatar belakang hukum ya. Sehingga walaupun dia tidak berlatar belakang hukum, tapi kalau dibekali terus dengan pemahaman hukum, dengan pemahaman melakukan pekerjaan, dan itu tidak instan. Memang dilakukan harus sabar dan harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga betul-betul kawan-kawan di tingkat kabupaten kota ini memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya, memahami tugasnya, walaupun mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi kalau dipelajari, saya yakin tidak ada yang tidak mungkin. Komitmen, keinginan belajar dan kerja keras kita, saya yakin tidak akan sia-sia di hari depan. Iya, berarti dengan adanya putusan 104 nanti dijalankan itu merupakan tantangan yang besar ya buat lembaga Bawaslu sendiri, terutama terhadap integritas dari si pemutusnya ini, atau terutama mungkin dari komisionernya yang sebagai nanti berpihak untuk memberikan keputusan terhadap adanya mungkin gugatan akibat adanya mungkin lahirnya SK surat keputusan KPU yang berdampak terhadap pelanggaran administrasi misalnya. Jadi jangan kita lihat hanya persoalan kewenangan kita saja bertambah, jangan itu, tapi kewenangan bertambah itu mesti diiringi dengan profesionalisme kita melaksanakan kewenangan itu. Profesionalisme dan tentu SDM-nya yang berkualitas juga. SDM-nya harus di-upgrade lagi. Tidak pula kita sempurna, kan? Cuma sepanjang kita mau belajar dan memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi kita, saya yakin tidak ada pula tidak mungkin di atas dunia ini. Ya. Jadi itu selain tata besar tadi itu kewenangan bertambah, nah tentu kualitas juga harus ditambah, di-upgrade. Nah. Sahabat Bawaslu semua, jadi apa yang sudah mungkin sahabat Bawaslu selama ini ada muncul pertanyaan-pertanyaan, saya rasa sudah terjawab ya dengan Bang Fiknar tadi menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan adanya keputusan MK, dengan bertambahnya kewenangan Bawaslu itu sendiri, dan juga di tengah tahapan seperti apa Bawaslu itu bekerja sebenarnya. Nah mungkin itu Bang diskusi singkat sebenarnya karena sebenarnya banyak pertanyaan yang kita sampaikan, namun di tengah kesibukan bisa di podcast berikutnya kita. Oke Bang, nah siap, berarti sahabat Bawaslu semua, nah beliau siap untuk menjadi tamu dan narasumber di podcast berikutnya, supaya ini menambah podcast kita tuh semakin sahabat Bawaslu semakin gergetan menunggu dengan tema-tema yang memang sekarang lagi up to date ya, dan menjadi trending topic. Tersesuaikan dengan perkembangan politik yang ada gitu. Ya benar. Nah, mungkin itu Bang, terima kasih atas kehadiran di podcast kita. Nah, jangan sampai bosan ya Bang untuk kita di podcast berikutnya. Mungkin di sini sahabat Bawaslu semua, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan mungkin terisi komen-komen di kolom komentarnya, jadi kita bisa berikan jawaban, atau mungkin nanti kita menyampaikan ke beliau pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Bawaslu semua. Dan jangan lupa sahabat Bawaslu Satan semuanya, tetap ikuti channel ini, dan jangan lupa like and subscribe. Sudah beliau wakili ya, kan saya sampaikan sudah beliau wakili. Jadi sahabat Bawaslu semua, jangan sampai nanti kalau lihat podcast kita tidak hanya sekedar melihat, namun jangan lupa untuk like dan subscribe. Nah, jadi ini menambah juga dari ratingnya podcast Bawaslu Kabupaten Sosatan itu sendiri. Oke, sahabat Bawaslu, itulah tadi yang kita sampaikan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk peningkatan kualitas dari lembaga kita, terutama peningkatan kualitas dari SDM-nya, yang supaya menghasilkan nanti pengawasan yang berkualitas dan berintegritas.
Oke, sahabat Bakso semua, sampai di sini diskusinya kita. Jangan lupa untuk selalu menunggu edisi-edisi podcast berikutnya dengan tema-tema dan narasumber yang lebih istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.